Kisah banjir Nuh kan, kita semua tahu. Tapi pernah kepikiran nggak soal logistiknya? Dari mana coba semua air itu datang, dan yang lebih penting lagi, perginya kemana setelah itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas model geologi kreasionis yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan raksasa ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ini bukan teka-teki biasa loh. Ini tuh soal logistik skala planet. Gimana caranya bisa ada cukup air buat nutupin bukan cuma daratan tapi juga gunung-gunung paling tinggi di dunia. Nah, model yang kita bedah hari ini punya beberapa mekanisme yang menarik banget. Biar kebayang skalanya, coba dipikirin ini. Menurut sumber yang kita kaji, kalau nih semua benua dan dasar laut kita ratain jadi kayak bola super mulus, air laut yang ada sekarang ini aja udah cukup buat ngerendam seluruh planet sedalam 2,7 kilometer. Jadi, airnya tuh sebenarnya udah ada. Masalahnya, gimana caranya air itu bisa sampai nutupin daratan? Nah, teks aslinya itu nunjukin dua sumber air yang luar biasa. Pertama, mata air Samudra Raya yang dahsyat, yang katanya datang dari bawah. Terus yang kedua, tingkap-tingkap di langit yang kebuka dari atas. Oke, kita bongkar satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, air yang keluar dari perut bumi. Istilah mata air Samudra Raya ini kan kedengarannya dramatis banget ya. Dan emang, model yang kita lihat ini ngegambarinya sebagai kejadian geologis yang bener-bener dahsyat. Jadi, mata air Samudra Raya itu apaan sih sebenarnya? Menurut penafsiran di model ini tuh ngomongin soal sumber air raksasa, entah di laut atau di bawah tanah. Coba bayangin deh, ada cadangan air super gede, mungkin kejebak di sana sejak awal, terus jebol gitu aja dengan dahsyat ke permukaan. Terus gimana caranya ini bisa kejadian? Nah, model ini ngasih 3 kemungkinan mekanisme. Pertama, bisa jadi ada retakan raksasa di kerak bumi yang ngelepasin air bertekanan super tinggi. Atau, bisa juga gara-gara rentetan letusan gunung berapi global. Ingat loh, sampai 70% material vulkanik itu uap air. Kemungkinan ketiga, ada yang namanya teori tektonik lempeng katastrofik yang bilang kalau dasar laut itu naik cepat banget, jadi air lautnya kedorong ke daratan. Oke, sekarang kita pindah ke sumber yang kedua. Air dari atas, alias hujan yang super deras. Teksnya kan bilang tingkap-tingkap di langit kebuka. Yang artinya, ini hujan yang nggak kayak biasanya. Pertanyaannya, dari mana coba air sebanyak itu? Nah, salah satu model lama yang coba ngejelasin ini namanya teori kanopi uap. Idenya gini, dulu sebelum banjir, bumi itu katanya diselimutin lapisan uap air tebel banget di atmosfer. Ini bikin efek rumah kaca global, jadi iklimnya hangat dan subur di mana-mana. Mungkin ini yang ngejelasin kenapa ada fosil tanaman tropis di Antartika kan? Nah, pas kanopi ini runtuh, itulah yang jadi hujan 40 hari 40 malam. Tapi ada masalah gede sama teori kanopi ini. Kalau dihitung-hitung, kanopi yang cukup tebal buat bikin hujan segitu banyaknya bakal bikin permukaan bumi jadi panas banget kayak oven. Makanya sekarang banyak yang lebih milih penjelasan lain dari tektonik lempeng katastrofik. Kalau di model ini, aktivitas vulkanik di dasar laut itu nyemburin geser uap super panas ke atmosfer. Uap ini terus melesat ke atas, mendingin, dan akhirnya jatuh lagi jadi hujan super lebat di seluruh dunia. Oke, tadi kita udah bahas airnya datang dari mana. Sekarang, ada teka-teki lain yang nggak kalah gedenya. Airnya pergi kemana? Maksudnya, kalau seluruh planet kerendam air, gimana caranya daratan bisa nongol lagi? Jawabannya, menurut model ini, lumayan mengejutkan. Ternyata, airnya itu nggak kemana-mana. Airnya itu ya masih di sini. Ada di dasar samudra kita yang super dalam itu. Jadi intinya bukan airnya yang hilang, tapi bentuk permukaan buminya yang berubah total. Teks dari Mazmur 104 sering dipakai buat ngegambarin proses ini. Ini kayak restrukturisasi geologis besar-besaran. Jadi pas airnya disuruh surut, gunung-gunung justru naik tinggi, sementara dasar laut malah anjlok, bikin cekungan-cekungan baru yang super dalam buat nampung semua air itu. Nah, dari situlah samudra yang kita kenal sekarang terbentuk. Secara fisik, gimana ini bisa kejadian? Nah, model ini pakai prinsip geologi yang namanya isostasi. Gampangnya gini deh, kerak benua yang lebih enteng itu seolah-olah ngapung lebih tinggi di atas mantel bumi. Sementara itu, kerak samudra yang lebih padat dan berat tenggelam lebih dalam. Nah, menurut model ini, peristiwa dahsyat kayak banjir ini bisa banget mempercepat proses penyesuaian ini secara drastis. Oke, jadi kalau kita satuin semua tadi, kita dapat gambaran bumi yang benar-benar baru. Kejadian ini bukan cuma soal nguras air loh, tapi benar-benar ngebentuk ulang seluruh permukaan planet kita. Jadi pemandangan yang kita lihat sekarang ini. Tapi pasti ada satu pertanyaan gede yang kepikiran kan? Gimana ceritanya sama Gunung Everest?
itu tingginya hampir 9 km. Gimana mungkin air bisa nutupin gunung setinggi itu? Nah, jawaban dari model ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Kuncinya gini, menurut model ini, Gunung Everest yang kita kenal sekarang itu belum ada sebelum banjir. Gunung-gunung di zaman sebelum banjir itu dipercaya jauh lebih rendah. Pegunungan super tinggi kayak Himalaya dan lainnya itu baru keangkat justru pas di tahap-tahap akhir banjirnya, sebagai bagian dari perombakan topografi besar-besaran yang kita bahas tadi. Dan bukti kunci yang sering banget dipakai buat ngedukung klaim ini apa coba? Ditemukannya fosil-fosil makhluk laut di puncak gunung-gunung tertinggi di dunia. Ini dianggap sebagai bukti kuat kalau batuan yang ngebentuk gunung-gunung itu dulunya pernah ada di dasar laut, sebelum akhirnya keangkat naik. Bukan cuma itu, model ini juga ngelihat banyak banget bentang alam sebagai bukti kalau air bah itu surutnya cepet banget. Contohnya, lembah-lembah sungai yang super gede, yang sungainya sendiri kelihatan kekecilan banget buat ngukir lembah segede itu. Atau formasi batuan kayak Uluru, di mana pasirnya tuh masih tajam-tajam, dan ada feldsparnya, mineral yang harusnya cepat lapuk jadi tanah liat. Ini semua dianggap sebagai jejak pengendapan yang super-duper cepat. Nah, setelah kita lihat gimana airnya datang dan pergi menurut model ini, apa nih kesimpulannya? Semua ini sebenarnya ngajak kita buat ngeliat dunia di sekitar kita dengan cara yang beda banget. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat dipikirin. Kalau seandainya model ini benar dan semua fitur geologis utama di planet kita, gunung, ngarai, dasar laut, itu adalah sisa-sisa dari satu bencana air global yang dahsyat, apa artinya itu buat cara kita membaca pemandangan hari ini? Pas Anda lihat lembah sungai atau puncak gunung, apakah pandangan Anda jadi berubah? Ini benar-benar kayak ngasih kita kacamata yang sama sekali baru buat ngelihat dunia.